Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk belajar ilmu hari ini. Oke. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan belajar PAI pada bab 7, tentang memahami makna qadha dan qadar. Pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang makna qadha dan qadar. Pasti sudah tahu. Nah, sekarang kita sedikit review tentang qadha dan qadar, dan nanti akan kita ulas macam-macam pembagian dari takdir Allah ya. Nah, anak-anak, qadha dan qadar adalah suatu ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluknya. Baik sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang belum akan terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat membantah ataupun mengelak ketentuan dari Allah. Qadha lebih menekankan pada ketetapan Allah yang belum terjadi, dan manusia pun tidak mengetahui seperti apa ketetapan Allah tersebut. Nah, adapun qadha atau takdir, manusia baru bisa tahu setelah qadar itu terjadi, dan sebelumnya sama sekali tidak dimengerti oleh manusia. Jadi seperti itu ya, qadha dan qadar, makna qadha dan qadar. Nah, berdasarkan jenisnya, takdir itu dibagi menjadi dua. Apa saja anak-anak? Nah, yang pertama ada takdir mubrom, dan yang kedua ada takdir mu'allaq. Nah, kita rinci satu persatu. Nah, takdir mubrom itu apa artinya? Takdir mubrom itu adalah takdir yang pasti dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Jadi sudah pakem. Ya, pakem itu tidak bisa kita elak, tidak bisa. Ya, nek wis kuwi ya, seperti itu. Itu takdir mubrom. Nah, contoh dari takdir mubrom ya, seperti contoh di bawah ini ya. Yang pertama, manusia tidak bisa memilih terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi manusia tidak bisa request, aku pengen dilahirkan laki-laki, aku pengen dilahirkan menjadi perempuan. Nah, itu tidak bisa. Karena itu sudah ketetapan Allah. Dikasih laki-laki ataupun dikasih perempuan. Kemudian yang contoh kedua, manusia tidak bisa memilih siapa ayah dan ibu yang melahirkan kita. Jadi tidak bisa kita request, ya Allah, aku ingin dilahirkan oleh si A, aku ingin dilahirkan oleh si B karena si B kaya. Aku tidak mau dilahirkan oleh si C karena si C miskin. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu tidak bisa kita request, tidak bisa. Nah, gitu ya, paham ya anak? Kemudian contoh yang nomor 3, kematian seseorang yang tidak dapat dimundurkan atau dimajukan walau hanya 1 detik. Jadi kematian seseorang itu kita tidak tahu matinya kapan, ajalnya datangnya kapan, kita tidak tahu tentang itu. Ya. Itu sudah ketetapan dari Allah. Minta dimatikan, dimundurkan 1 detik, tidak bisa. Jadi kalau memang sudah detik ini, hari ini mati, ya sudah mati. Ya, atas izin Allah. Seperti itu. Ya, mungkin dari contoh-contoh takdir mubrom, anak-anak bisa tahu. Sekarang menginjak ke takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq. Nah, apa sih takdir mu'allaq itu? Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diubah melalui usaha manusia.
ya, melalui usaha manusia, kerja keras dan doa. Itu bisa kita merubah yang namanya takdir mu'allaq. Nah, contoh takdir mu'allaq ya seperti di bawah ini ya. Yang pertama adalah sakit. Nah, semisal orang sakit itu bisa sembuh dengan cara berobat dan berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Kalau kita tidak berdoa atau kita tidak berobat, maka jangan harap kalian kita sembuh ya. Jangan harap kita sembuh. Tapi kalau kita berobat, kita berdoa kepada Allah, ya pasti akan diberi kesembuhan. Nah, itu ya. Jadi antara ikhtiar atau usaha dan doa itu saling berkaitan gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah seseorang akan terhindar dari suatu kecelakaan dalam berkendara. Ya. Jika mengawali perjalanan dengan membaca doa dan mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi tentang keselamatan diri kita sendiri. Ya. Seseorang akan bisa terhindar dari suatu bahaya. Ya. Itu jika kita mengawali perjalanan itu dengan berdoa. Jadi sebelum kalian pergi kemana-mana itu hendaknya harus berdoa dahulu. Ya, memohon keselamatan agar dihindarkan dari segala bahaya. Itu ya. Terus kemudian usahanya kita apa? Usahanya mematuhi peraturan lalu lintas, memakai helm. Kemudian tidak boleh berjalan dengan kebut-kebutan, tidak boleh ugal-ugalan, seperti itu. Itu adalah usahanya manusia untuk terhindar dari kecelakaan. Oke, paham ya? Untuk kemudian yang contoh selanjutnya, miskin. Ya, jadi kemiskinan bisa diperbaiki dengan kita lebih giat dalam bekerja. Dan juga tidak lupa untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, jika kalian ingin kaya, jika kalian ingin mempunyai uang, pasti kalian harus yang namanya bekerja. Tidak ada seseorang yang tidak bekerja tapi uangnya banyak, tidak ada. Pasti semuanya ada usaha bekerja. Kalau kita bekerja pasti kita akan dapat uang. Ya, tapi jangan lupa dengan doa. Karena usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang terakhir adalah kebodohan seseorang. Nah, kita jika ingin berprestasi, ya kita tidak berprestasi, bisa memperbaiki diri dengan belajar. Ya, jadi kebodohan itu bisa ditangani. Jadi dengan apa? Dengan kita belajar. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan tidak mempunyai pengetahuan, alias bodoh. Karena tidak mau belajar. Tapi kalau kita mau belajar, kita rasa ingin tahu kita tinggi, pasti kita akan belajar, ya. Akan baca buku, ya. Terus kemudian browsing tentang pengetahuan yang belum kita tahu, itu pasti kita akan menambah wawasan ilmu kita. Nah, jadi jika kalian ingin pintar, ingin mempunyai ilmu, ya kalian harus belajar. Kalau kalian bermalas-malasan belajar, jangan harap kalian pintar, ya. Nah, oleh karena itu haram hukumnya seseorang berpangku tangan dan tidak berusaha dengan alasan takdir. Jadi kita wis manut takdiri Gusti Allah. Ya, gitu. Padahal Allah sendiri yang maha kuasa atas qada dan qadar makhluknya, memerintahkan kita untuk berusaha dan berdoa.
Jadi menyalahkan takdir merupakan dosa sebab melawan perintah Allah. Menyalahkan takdir itu juga tidak boleh. Kita pasrah dengan takdir itu juga tidak boleh. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalian harus apa? Berusaha dan berdoa, meminta yang terbaik, ya, meminta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oke. Mungkin penjelasan dari Pak Ridwan ini dapat memberikan wawasan bagi kalian, dapat bermanfaat bagi kalian, ya, dan nanti bisa di-share ke yang lain atau mungkin yang bisa menambah jariah ilmu kalian. Oke. Untuk tugasnya hari ini anak-anak adalah mengerjakan aktivitas siswa 7.1, yakni jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Itu nomor 1 sampai nomor 5 anak-anak jawab ya. Dan nanti bisa dikirim ke Pak Ridwan. Dan kemudian jangan lupa anak-anak setelah melihat video ini kalian komentar ya, sertakan nama kalian, kemudian absen kalian di kolom komentar video ini ya. Terima kasih. Sekian dari Pak Ridwan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.